فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah. Kita masih di muka surat 83. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat li Urwah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata kepada Urwah ibnu Zubair, anak dari siapa? Asma binti Abi Bakar. Ibna ukhti, takdirnya apa? Ya bena ukhti, wahai anak buahku, gitu kurang lebih berarti ya. Anak dari saudaraku. In kunna lananzuru ilal hilali summal hilal salasata ahillah. Innya di sini mukhaffaf minas saqilah, ai inna kunna, dengan taukid menunjukkan memang berita ini bukan sekedar dongeng atau main-main. Sungguh kami dulu di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami benar-benar melihat ke hilal. Maksudnya adalah anak bulan. Kemudian anak bulan yang berikutnya sampai 3 anak bulan. Berarti apa? 2 bulan. Karena apa? Ditutup dengan hilal. Fi syahrain, dalam 2 bulan. Wa ma'u qidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Wawunya wawu haliyah, dalam keadaan api tidak dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa rumah Rasulullah waktu itu? Yang dipanggil hujurat karena kecil aja rumahnya. Ada 9 kalau tak salah waktu itu. Di masa hidupnya Nabi. Semuanya tidak dinyalakan api karena memang tidak ada bahan untuk dimasak. Kita alhamdulillah masih adalah makanan ini, makanan itu. Kalaupun lapar dan malas keluar, boleh panggil Food Panda ke, Grab ke, loncat-loncat ke, banyak sekali. Ada istilah loncat-loncat juga ya untuk itu. Dapur tidak berasap. Ya, dapur Rasulullah sampai tidak berasap. Ini keadaan yang pernah mereka alami dan mereka bersabar dengan itu. Abiyat ini jamak dari bait. Seperti apa? Buyut. Memang jamak taksir banyak. Faqultu ya khalah, wahai makcik, makana yu'ishukum, lalu apa makanan yang menopang hidup kalian? Qalat al-aswadan at-tamru wal ma. Beliau menjawab, yaitu 2 yang hitam, kurma dan air. Ini mimbabi taglib. Jelas air tidak hitam, tapi ini dimenangkan yang sifat kurma. Kita terkadang berbulan-bulan kurma malah tak tersentuh. Alhamdulillah. Soalnya masih banyak dari KFC, dari apa. Masih nikmat alhamdulillah. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Kecuali yaitu apa? Yaitu ada tambahan terkadang bantuan atau ilahnya di sini istisna munqati, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para tetangga dari Ansar. Kanat lahum minah, mereka memiliki manihah, yaitu apa? Kambing yang tetap menjadi milik mereka, tetapi mereka mengikhlaskan untuk susunya atau mungkin bulunya diambil oleh Rasulullah ketika diperlukan. Ini manihah. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim. Mereka sering memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu-susu mereka itu. Toyib. Nikmat ya, susu kambing. Sekarang agak mahal juga susu kambing. Yang menang adalah susu lembu, padahal asid dia. Tapi alhamdulillah. Fayasqina, lalu Rasulullah SAW memberikan minum kepada kami, kepada para istri beliau dan keluarga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang diinginkan di sini intinya adalah kesabaran Rasulullah SAW dan keluarga beliau dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Qauluha radhiyallahu anha al-aswadan,
untuk aswadan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala al-hafidz rahimahullahu taala, al-aswadan at-tamru wal ma'. Dua benda hitam maksudnya adalah kurma dan air. Wa huwa alat taglib. Ya, ini pola taglib, dominasi. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahaminya, falma la launalah, air secara umum tidak ada warnanya. Walidzalika qalu al-abyadan al-labanu wal ma'. Maka dari itu orang Arab mengatakan dua benda putih maksudnya adalah susu dan air. Wa innama atlaqat ala tamri aswad. Aisyah hanyalah menyebutkan kurma itu hitam li'annahu ghalibu tamril Madinah, karena dia ini yang mendominasi kurma di Madinah. Walaupun apa? Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan kurma Madinah itu sampai 80 atau 90 jenis. Memang dia warna-warni banyak, cantik. Tapi secara umum kalau sudah jadi tamar ya menghitam lagi memang. Selesai dari apa ini Fathul Bari. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kunyahnya siapa Umar tuh? Iya, Abu Hafs. Padahal tak ada nama anak beliau Hafs. Yang ada Hafsah atau yang laki-laki adalah Abdullah dan yang lainnya. Tapi boleh memakai kunyah yang disukai walaupun ternyata tak ada anak yang kemudian lahir dengan nama itu. Fi qissati i'tizalin Nabi sallallahu alaihi wasallam li nisa'i. Tentang cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istri beliau selama apa? 29 hari itu. Wa fihi fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang itu, kemudian Umar cerita, lalu saya masuk menemui Rasulullah SAW. Itu pun setelah minta izin 3 kali. Karena Rasulullah sudah memerintahkan salah satu pembantu beliau yang namanya Robah untuk jangan ada yang diizinkan naik kecuali sudah mendapatkan izin. Rasulullah ada di bagian atas tempat penyimpanan barang. Beliau tidur di situ selama 29 hari. Tentunya bukan tidur 29 hari, tapi waktu tidurnya adalah yaitu apa? Tidak tidur bersama istri sampai selama itu. Waktu sholat ya tentunya turun. Kata beliau, wa huwa muttaji'un ala hasir. Wawunya wahaliyah, jumlah ismiyah setelahnya adalah fi mahalinas bin hal. Dalam keadaan Rasulullah sedang berbaring di atas hasir. Hasir itu apa? Semacam tikar gitu ya. Fajalastu, lalu saya duduk. Fa adna ilaihi izarah. Rasulullah mendekatkan kepadanya kain pelikat beliau. Walaisa alaihi ghairuh, beliau tak pakai yang lain. Ya namanya keadaan dunia serba susah pada waktu itu. Kita alhamdulillah kain pelikat mungkin ada 5, ada 6. Ini nikmat dari Allah. Wa idza al-hasiru qad athara fi jambih. Idza fujaiyah berarti dia harf. Kalau idza dzarfiyah dia isim. Ternyata tikar tersebut sudah memberikan jejak atau tanda, kalau di Indonesia bilang apa, memberikan bekas di sisi badan beliau, membentuk apa? Bentuk-bentuk alur-alur di badan. Fanadhartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi basari ini taukid saja. Saya melihat dengan pandangan mata saya ke tempat penyimpanan barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi qabdatin min sya'ir nahwi sa'. Ternyata saya dapati ada satu genggam syair, suatu genggaman dari syair atau suatu kumpulan syair kurang lebih 1 sa', yaitu apa? 4 mud. 1 mud 2 genggaman tangan orang dewasa untuk ukuran mereka. Kalau tangan anak kecil jelas tidak sesuai. Ternyata apa? Persediaan makanan Rasulullah sangat sedikit. Syair, gandum yang agak panjang-panjang kurus itu. Wa misliha qaradhan. Qarad, enggak tahu ini ada itunya enggak ya penjelasannya qarad itu apa? Karena memang ada beberapa makna di dalam kamus qarad. Fi nahiyatil ghurfah, di salah satu sisi bilik tersebut.
Wa idza afiqun mu'allaq. Ada juga afiq yang mu'allaq. Ana tadi belum sempat periksa istilah-istilah ini. Afiq itu apa? Qala fabtadarat ainai. Maka air mata saya pun berlinang, terharu melihat kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Ini bukan lagi sederhana untuk orang macam kita. Qal ma yubkika ya Ibnul Khattab. Rasulullah bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Ibnul Khattab? Baik. Ini panggilan keakraban. Jelas apa? Umar Ibnul Khattab mentua Rasulullah tapi dipanggil macam itu. Jelas Umar lebih muda dari Rasulullah SAW, kurang lebih 14 tahun. Baik. Berarti berapa jarak antara Rasulullah dengan Hafsah? Wallahu a'lam. Baik. Dan ini menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara gaib, makanya beliau bertanya lebih dulu sebelum melarang-larang atau sebelum mengomentari tangisan Umar. Beliau tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qultu ya Nabi Allah, malila abki. Saya berkata, wahai Rasulullah, kenapa saya tidak menangis? Wa hadzal hasiru qad athara fi jambik. Sementara tikar ini telah memberikan jejak di badan Anda. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Dan ini tempat penyimpanan barang Anda, saya tidak melihat di situ kecuali apa yang saya lihat. Ini pengulangan jumlah, terkadang pengulangan fiil untuk apa? Tafkhim, membesarkan peristiwanya. Seperti dalam Quran, fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Menunjukkan apa? Menunjukkan tafkhim, membesarkan masalah. Yaitu apa? Betul-betul keadaan Anda sesederhana ini. Saya tidak melihat kecuali apa yang saya lihat. Saya tak sanggup mengatakan. Wa dzaka Qaisar wa Kisra fi simari wal anhar. Sementara itu di sana Qaisar yang menguasai Romawi dan Kisra yang menguasai Persia ada di tengah buah-buahan dan sungai. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuh. Sementara Anda adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihnya atau pilihannya. Wa hadhihi khizanatu, dan ini tempat penyimpanan barang Anda, keadaannya seperti ini. Maka Rasulullah menghibur. Faqal ya Ibnul Khattab, ala tarda an takuna lanal akhiratu wa lahumud dunya. Wahai Ibnul Khattab, apakah engkau tidak ridha akhirat menjadi milik kita sementara dunia itu menjadi milik mereka? Sementara kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat itu tidak ada apa-apanya, bagikan setetes air yang menempel di jarum, bukan di jari, bahkan di jarum dibandingkan dengan lautan. Dan dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Cuma ini cabaran, kita belum melihat akhirat. Kita difitnah dengan kehidupan dunia. Qultu bala, saya mengatakan tentu wahai Rasulullah. Tayyib al-hadis. Intinya adalah kesabaran. Dan memang apa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana Rasulullah itu dicabar dengan kesabaran seperti ini, maka orang yang mengikuti jejak beliau juga bisa dicabar dengan itu. Pengikut Rasulullah siapa? Pewarisnya adalah para ulama. Kemudian yang mengikuti jejak mereka. Kalau kita tidak sabar, memang kita akan larut dengan dunia. Seperti dulu di Damas, ketika Syekh Yahya menasihati tidak perlu membuat bid'ah, tidak perlu buat jam'iyah dan sebagainya, maka teman-teman belajar yang memang mereka adalah orang yang di hatinya ada kecenderungan pada dunia, mereka bising-bising tapi ketika sudah di luar, orang-orang yang melarang adanya jam'iyat, ini mereka belum terjun ke medan dakwah. Jam'iyat itu sangat diperlukan, kalau tidak gimana kita akan berdakwah? Dan juga yang lain mengatakan kalau tidak berdakwah, bagaimana dapur akan berasap? Berarti tujuannya memang untuk cari dunia sebenarnya. Padahal teman ana yang sudah jadi syekh di orang Somalia, tetapi beliau dakwahnya adalah di Qatar, Ahlus Sunnah, dan bagus, sikoh beliau bagus. Beliau cerita ketika dakwah kembali ke Somalia, di sana ada dakwah yang sangat besar, para masyayikh di sana dalam keadaan mereka tak ada jam'iyat, tapi mereka mampu untuk mengajar para murid dan seterusnya tanpa perlu jam'iyat. Allah yang menolong, bukan kita yang letih lelah untuk memikirkan gimana memberi makan murid atau apa. Bertakwa semampunya, dan tak ada kewajiban memberi makan murid. Para salaf mereka murid-murid datang dengan bekal sendiri, menyewa rumah sendiri. Kalau guru mampu memberi nafkah, alhamdulillah, tapi itu bukan beban
yang Allah bebankan. Sebagaimana murid juga tidak dibebani untuk membayar guru, masing-masing tidak saling membebani, tapi bertakwa semampunya. Ternyata hasilnya lebih diberkahi, terbentuk ulama, terbentuk juga para dai-dai besar, bahkan terbentuk para hufat, para muhaddisin. Afrika banyak yang menjadi hufat, menjadi ulama-ulama besar, menjadi para a'immah. Sementara kita Nusantara susah membentuk macam itu. Itu menunjukkan bahwasanya berkah itu bukan dilihat dari banyaknya harta atau facility, tapi pertolongan dari Allah. Ilahuna wallahu a'lam.